Hey guys, balik lagi dengan Koko. Jadi kemarin Asus Global merilis seri ROG-nya, yaitu ROG Phone 5. Jadi dia ada 3 versi, ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro, dan ROG Phone 5 Ultimate yang saat ini kami pegang. Dan di video kali ini kami akan review singkat tentang smartphone ini, tapi kami lebih fokus soal testingnya nih, karena kami baru hands-on beberapa hari saja. So biar nggak ketinggalan, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi ROG Phone 5 Ultimate ini bedanya di beberapa bagian. Pertama mulai dari dashboardnya nih, jadi beda ya kalau dibandingin sama ROG Phone 5 yang biasa. Terus warna putih matte-nya ini, lalu masih di bagian casing belakang, jadi ada tambahan 2 air trigger lagi. Terus ada ROG Vision dan yang terakhir RAM sebesar 18 GB. Dan di video kali ini kami akan bikin beberapa serangkaian tes mulai dari display, speed, gaming test, baterai, sampai ke kamera. Jadi buat teman-teman nontonnya jangan di skip-skip ya, dan nonton sampai habis biar nggak kelewatan. Sebelum mulai tes, saya pengen nyoroti bagian desainnya. Warna putih dari ROG Phone 5 Ultimate ini beda dengan ROG Phone 5 biasa, karena ini punya finishing matte dan tentunya garis-garis tegas, dan serta layar PMOLED monochrome ini. Secara handheld, kalau nggak pakai casing tambahan jadi berasa licin. Cuman secara tampilan looks-nya makin mewah, makin garang, tapi adem gitu liatnya. Dan karena finishingnya matte, jadi nggak mudah ninggalin bekas sidik jari, kayak si ROG Phone 2 atau ROG Phone 3 ini. Namun untuk beratnya saya rasa ini masih sama dari ROG Phone 2, ROG Phone 3, dan ROG Phone 5 ini. Dan jika dilihat lagi secara body dan desain, sebenarnya nggak banyak perubahannya. Yang jelas berubah ya ini ROG Vision-nya. Jadi ROG Phone 5 Ultimate ini ada layar PMOLED monochrome yang bisa menampilkan berbagai macam animasi, dan kamu bisa merubah animasinya tuh lewat aplikasi Armoury Crate. Di sini kamu juga bisa bikin animasi tulisan sendiri sesuai keinginanmu sendiri. Asli ini kalau dibuat temen nongkrong pasti jadi pusat perhatian. Lalu fitur yang gak kalah menarik yaitu Air Trigger 5. Kalau sebelumnya Air Trigger ini hanya di satu frame saja dengan 2 touch panel, kali ini di ROG Phone 5 Ultimate ditambahkan lagi 2 di bodi belakang. Sedangkan untuk sensitivitasnya ditambah dan punya banyak gestur yang bermacam juga yang bisa kamu atur via Armoury Crate juga. Dan ketambahan 2 tombol fisik lagi jika kamu tambah Aero Active Cooler. Ini kalau kamu seorang gamer sih pasti butuh banget dan makin nyaman buat main game. Terakhir buat menambah experience main game tentu saja suara speaker. Sama kayak ROG Phone 2 dan ROG Phone 3, di ROG Phone 5 ini dipasang dual speaker. Namun kali ini tuh ditingkatkan lagi. Jadi experience main gamenya tuh makin asik dengan soundstage yang lebih luas, suara-suara detail makin keluar, dan tentunya bass yang makin mantap. Kerasa betul kok peningkatannya dari ROG Phone 3 ke ROG Phone 5 ini. Desain body sudah, lanjut ke bagian depan. Jadi layar AMOLED berukuran 6,78 inch Full HD Plus yang sudah didukung SDR10 dan refresh rate 144Hz, touch sampling rate 300Hz, dan touch latency 23 ms ini benar-benar menyajikan pengalaman main game yang oke banget. Touchscreen-nya jelas responsif, nggak ada tuh namanya delay. Di game Real Drum ini juga lancar banget. Selama beberapa hari ini saya pegang masih aman layarnya, nggak ada tuh namanya black crash. Dan karena support SDR, nonton video SDR pun juga jadinya lebih detail gambarnya. Terus kalau mau dipakai buat outdoor pun juga nggak masalah, karena layarnya ya AMOLED dengan nits yang tinggi. Lanjut lagi ya, sekarang ke bagian testing performa. Mulai dari AnTuTu Benchmark 8, di sini skornya 740 ribuan dengan skor CPU 189 ribuan dan GPU di 319 ribuan. Di Geekbench 5, angka single core-nya di 1125 dan multicore di 3549. Lanjut lagi di 3D Mark Wildlife, overall skornya di 5640 dan average FPS-nya di 33,80. Sedangkan pengujian stress test-nya kami mendapatkan 91% stability. Terus lanjut untuk GPU Mark Benchmark mendapatkan angka 1.938.000.
Sedangkan di GFX Band di Aztec Ruins OpenGL bisa dapat 40 fps. Oke, itu tadi kita sudah bahas soal fitur dan beberapa tes benchmarknya. Sekarang lanjut ke gaming testnya. Silahkan Irul. Jadi gaming test khusus ROG Phone 5 ini akan saya coba dalam dua tes yang berbeda. Akan seperti apa nih perbedaan suhu panas HP tanpa atau saat menggunakan Aeroactive Cooler 5-nya. Dan juga untuk fitur exportnya sudah saya on-kan terlebih dahulu. Langsung kita mulai dari game yang pertama. Game yang pertama saya coba tentunya adalah PUBG Mobile. Settingan tertinggi ternyata hanya bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Mungkin karena pakai chipset baru nih, jadi gamenya belum bisa optimal. Saat saya mainkan pada settingan Smooth Extreme, dengan mengaktifkan gironya, gameplaynya terasa smooth dan nyaris minim terjadi frame drop. Touchscreen-nya responsif dan gironya juga tidak terasa delay sama sekali. Apalagi fitur Air Trigger 5-nya ini juga terasa sangat responsif dan bisa diaktifkan dengan mudah. Dan selama 30 menit bermain tanpa cooler, suhu panas HP naik hingga 42 derajat Celcius dan baterainya turun mencapai 15%. Sedangkan saat menggunakan coolernya, suhu panas HP turun menjadi 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 18%. Game kedua saya tes bermain game Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya berada di medium, namun tentunya saya mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps-nya. Di awal-awal permainan entah kenapa malah terasa frame drop hingga 20-an fps. Namun beberapa menit setelahnya baru mulai stabil di fps 50-an dan bahkan kadang stabil di fps 60. Meski tetap ada frame drop ketika bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain tanpa cooler, suhu panas HP naik hingga 45 derajat Celcius dan baterainya turun sekitar 18%. Sedangkan saat menggunakan coolernya, suhu panas HP turun ke 40 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 20%. Game ketiga saya mainkan game Asphalt 9 Legend. Untuk settingan defaultnya sudah bisa mengaktifkan mode 60 fps, tapi settingan grafisnya saya rubah ke high quality. Gameplaynya terasa smooth dan minim terasa frame drop. Efek animasinya juga bisa ditampilkan dengan maksimal seperti blur atau bokeh. Hingga ketika mobil bertabrakan dan mengeluarkan efek particle noise-nya. Kontrol touchscreen-nya juga terasa responsif dan hampir tidak terasa untuk touch delay-nya. Dan selama 30 menit bermain tanpa cooler, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dan baterainya turun 4%. Sedangkan saat menggunakan coolernya, suhu panas HP turun ke 39 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 6%. Game keempat saya bermain game Ark Survival. Settingan grafisnya saya rubah ke epic dengan memaksimalkan resolusinya. Tapi ternyata FPS-nya tidak bisa mencapai 60 fps, dan game ini sepertinya hanya mentok di 30 fps pada settingan rata kanannya. Namun untuk kestabilan FPS-nya terasa lancar dan hampir tidak terasa untuk lag atau frame drop-nya. Dan selama 30 menit bermain tanpa cooler, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dan baterainya turun sekitar 12%. Sedangkan saat menggunakan coolernya, suhu panas HP turun ke 40 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 18%. Game kelima atau yang terakhir saya bermain game MOBA SD Arena of Valor. Settingannya juga saya rubah ke rata kanan dengan mengaktifkan high frame rate-nya. Gameplaynya terasa smooth dan efek-efek animasi bisa ditampilkan dengan maksimal tanpa ada masalah sama sekali. Bahkan suhu panas HP juga masih terasa adem dibandingkan game-game SD sebelumnya. Dan selama 30 menit bermain tanpa cooler, suhu panas HP naik hingga 39 derajat Celcius dan baterainya turun sekitar 5%. Sedangkan saat menggunakan coolernya, suhu panas HP tetap ke 39 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 8%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan posisi brightness dan volume di 50%, baterainya turun sekitar 8%. Lalu untuk menguji ketangguhan memori RAM sebesar 18GB-nya ini, kita tes membuka semua gamenya secara bersamaan serta beberapa aplikasi sekaligus. Dan ternyata mampu membuka hingga 20 aplikasi dan game secara bersamaan. Dan ternyata semua aplikasi dan game tersebut masih aktif di latar belakang dan langsung bisa dimainkan. Aplikasi yang pertama baru akan tertutup ketika sudah mencapai aplikasi yang ke-21. Saya akui multitasking di HP ini jelas enak banget, berkat kapasitas RAM-nya yang super lega ya. Sedangkan untuk pengisian baterainya, kita tes dari 17% hingga 100% hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam aja loh guys. Kesimpulannya, performa dari ROG Phone 5 ini memang jelas bisa melahap hampir semua game berat yang ada pada saat ini. Namun di beberapa game tertentu menggunakan Aeroactive Cooler-nya justru hanya akan membuat baterainya terasa boros. Namun perubahan temperatur suhunya tidak terlalu signifikan. Paling terasa jika memang gamenya terlalu berat seperti Genshin Impact yang bisa menurunkan panas sekitar 5 hingga 6 derajat. Oh iya, untuk fitur haptic feedback-nya juga cukup memberikan sensasi pengalaman bermain game yang berbeda, di mana getarannya ketika menggunakan sensor air trigger-nya terasa lebih realistis.
Untuk baterainya terasa lebih boros karena memang fitur X Mode-nya selalu menyala ya, dan otomatis aktif pakai settingan refresh rate yang tinggi. Oke, sekarang kita lanjut ke review kameranya yang bakal dites langsung sama Doni. Lanjut Don. Oke, thank you Dil. Sekarang bersama Doni di sini dan juga Gita dan Eko akan melakukan kamera tes, dan kami sengaja nggak bawa kamera mirrorless. Jadi semua footage yang akan kalian lihat adalah dari ROG Phone 5 ini. Check it out. Kita mulai dengan kamera belakangnya. Kamera belakang ini punya setup triple kamera dengan spesifikasi main kamera 64 megapiksel f1.8 dengan sensor Sony IMX686, lensa ultrawide 13 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Pertama kita tes mode autonya. Hasil dari mode autonya sangat menarik. Detail dan kontrasnya bagus, exposure normal, dynamic range cukup luas, noise terlihat, tapi terbilang wajar. Selanjutnya, ini dia yang diunggulkan dari sisi kamera ROG Phone 5, kamera 64 megapiksel. Hasil fotonya mantap betul, detailnya sangat bagus dan juga halus. Dynamic range luas dan exposure ditingkatkan. Noise sangat sedikit dan terbilang wajar. Lanjut ke hasil foto dari lensa ultrawide-nya. Secara keseluruhan exposure lebih rendah dari default kameranya. Begitu juga dengan dynamic range-nya. Untuk detail dan kontras cukup, namun noise terlihat lebih banyak. Di kamera belakang ini juga terdapat HDR mode. HDR mode ini meningkatkan hasil foto secara keseluruhan. Kontras dan warna lebih ditonjolkan, bagian gelap dan terangnya diseimbangkan sehingga detail lebih terlihat. HDR mode ini juga sedikit menghilangkan noise dalam foto. Nah, untuk mode potretnya cukup bikin saya kagum. Bokeh terlihat alami dan exposure juga ditingkatkan. Pemisahan objek dengan background juga bagus. Di mode makro, hasil foto terlihat oke. Detail dan kontrasnya cukup bagus. Exposure normal, tapi terlihat noise yang cukup banyak. Jarak untuk mendapatkan fokus sekitar 4 cm. Beralih ke selfie kameranya yang punya spesifikasi 24 megapiksel f2.5. Untuk default selfie kamera di ROG Phone 5 hasilnya memuaskan. Detail bagus, exposure normal, dynamic range cukup luas. Di selfie kamera juga terdapat HDR mode. Hasilnya tidak terlalu terlihat bedanya dengan hasil default kamera. Perbedaan paling terlihat hanya di kecerahannya yang ditingkatkan. Sisanya hampir sama dengan default kameranya. Nah, untuk mode potret di selfie kamera ini hasilnya bikin saya kagum. Bokeh terlihat alami dan pemisahan objek dengan background juga bagus dan detailnya tetap oke. Sekarang kita tes low light fotonya. Kita akan bandingkan default kamera dengan dan tanpa night mode. Hasil default kamera untuk low light foto cukup bagus dalam hal tingkat kecerahannya. Detail dan kontras masih terlihat bagus, walau noise masih banyak bertebaran. Sedangkan untuk night mode terlihat kecerahannya ditingkatkan, dan warnanya juga sedikit lebih ditonjolkan. Detail dan kontras ditingkatkan, lalu noise juga berkurang. Sekarang mari kita coba untuk merekam video mulai dengan kamera belakang. ROG Phone 5 ini dapat merekam video dari resolusi 720p hingga 8K. Dan semuanya sudah ada elektronik stabilizernya, yang bikin hasil video smooth tanpa getaran. Belum lagi masih ketambahan fitur Hypersteady yang bikin tambah smooth lagi. Udah kayak pro banget sih ini. Tapi Hypersteady cuma bisa dipakai di resolusi 720p dan 1080p. Tapi secara keseluruhan saya puas dengan hasil video dari ROG Phone 5 ini. Exposure-nya normal, dynamic range cukup luas, dan warnanya juga terlihat natural. Lalu untuk kamera depan mampu merekam video hingga 1080p 60fps.
Saya juga puas dengan hasil videonya. Detailnya jelas, kontras bagus, exposure normal, dan dynamic range cukup luas. Apalagi video selfie kamera ini juga terdapat electronic stabilizer, sehingga videonya minim getaran. Secara keseluruhan, untuk HP gaming, performa kameranya cukup mumpuni dan saya puas dengan hasil foto dan videonya. ROG Phone 5 ini mungkin nggak cuma bikin kamu jadi pro gamer, tapi bisa juga jadi pro fotografer. Nah, untuk hasil tes yang lebih detail nanti akan saya buat di channel Flash Focus. Oke, back to Koko. Buat saya, ROG Phone 5 ini jelas memadai dan mampu mengakomodir segala kebutuhan gaming ya. Mau bagaimanapun, handphone gaming itu ya memang didesain buat main game. Mulai dari prosesor kenceng, baterai gede, layar dengan touchscreen yang responsif, dan tentunya aksesoris yang mendukung buat teman-teman main game nih. Jadi saya juga melihat peningkatan yang signifikan dari ROG Phone 3 ke ROG Phone 5. Jadi ROG Phone 5 ini bikin menarik buat teman-teman Pinang nih. Tinggal kita tunggu aja nih kapan dia masuk resmi ke Indonesia. Dan cukup sekian untuk video tes kali ini, dan untuk video reviewnya tunggu aja ya. Pasti akan kami bikin ketika kami sudah pakai ROG Phone 5 ini cukup lama. So terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.